Anak laki-laki itu memiliki kemampuan melintasi waktu. Dengan mudah dia bisa pergi ke masa depan. Namun hari itu terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia justru langsung melompat ke masa kiamat. Tapi sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Dia harus segera membawa kabar itu kembali. Namun saat nomor 5 mencoba mengaktifkan kekuatannya, dia mendapati kekuatannya tidak berfungsi. Dan kegagalan kekuatan itu, berarti nomor 5 akan terjebak selamanya di hari kiamat. Harus tahu bahwa hidup di tempat ini, jangankan seminggu, 1 hari saja sulit ditahan. Setiap hari selain makan sisa makanan, dia bertahan hidup dengan beberapa kecoa. Namun nomor 5 tidak berniat menyerah. Dia yakin keluarganya masih hidup, karena mereka juga memiliki kekuatan super. Namun kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Tak disangka keluarga yang punya kekuatan itu, justru berubah menjadi mayat yang dingin. Kini harapan terakhir pun sirna. Siapapun pasti tak akan sanggup bertahan. Namun nomor 5 tidak menyerah. Sebaliknya dia menjadi lebih teguh. Karena selama dia bisa menemukan cara untuk kembali, dia masih punya kesempatan untuk menghentikan tragedi ini. Dan justru keyakinan itulah yang membuat nomor 5 bertahan 45 tahun di akhir zaman. Meski dia telah mencari ke seluruh penjuru tempat ini, dia tetap tak menemukan jalan untuk kembali. Saat itu nomor 5 akhirnya tak sanggup lagi. Namun ketika dia hendak menyerah, seorang wanita tiba-tiba muncul. Itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia melihat manusia hidup. Namun dia tidak berani lengah. Langsung mengarahkan senapan ke wanita itu. Tak disangka wanita itu tidak takut. Bahkan mendekati nomor 5. Ternyata wanita itu berasal dari Biro Pengendali Waktu. Dan alasan wanita itu datang ke sini adalah karena dia mengincar kemampuan nomor 5 melintasi waktu. Asal mau bekerja untuk kami selama 5 tahun. Setelah kontrak berakhir. Mendengar ada kesempatan keluar dari kiamat, nomor 5 tentu langsung menerima tawaran wanita itu. Dan dia pun menjadi alat untuk memperbaiki waktu. Selama ada orang yang eksis di luar aliran waktu, nomor 5 akan menghapus mereka. Namun tak ada yang tahu. Sebenarnya nomor 5 selalu menunggu waktu yang tepat. Mencari cara untuk kembali ke masa lalu. Agar bisa mencegah terjadinya tragedi. Untungnya usaha kerasnya tidak sia-sia. Hari itu nomor 5 menemukan cara untuk kembali. Dia menggunakan kekuatannya untuk merobek ruang. Dan melihat saudara-saudarinya yang dulu dikenal. Meskipun dia tahu risikonya melanggar aturan, nomor 5 tetap nekat kembali ke masa lalu. Namun saat melintasi waktu terjadi kecelakaan. Dia tiba-tiba berubah menjadi anak berusia 13 tahun. Namun nomor 5 tak punya waktu untuk memikirkannya. Dia segera menanyakan tanggal hari ini. Setelah tahu bahwa kiamat akan datang dalam 7 hari, nomor 5 langsung mencari cara untuk menghentikannya. Namun baru saja dia keluar dari rumah, posisinya langsung terdeteksi oleh Biro Pengendali Waktu. Sebagai seseorang di luar aliran waktu, tindakan nomor 5 pasti akan membuatnya dihapus. Namun meskipun dihadang banyak pembunuh, nomor 5 sama sekali tidak takut. Dia mengambil sebilah pisau makan, dan seketika menyingkirkan 2 pembunuh. Hei dasar bajingan, menghadapi nomor 5 yang punya kemampuan melintasi ruang, para pembunuh itu sama sekali tak bisa melawan. Dalam sekejap mereka disingkirkan oleh nomor 5. Meski bahaya untuk sementara teratasi, nomor 5 tetap tak berani lengah. Karena waktu yang tersisa untuknya sudah hampir habis. Nomor 5 juga punya firasat. Bola mata palsu di tangannya pasti ada hubungannya dengan kiamat. Itu adalah satu-satunya petunjuk yang dia temukan selama 45 tahun. Namun saat nomor 5 datang ke rumah sakit untuk mencari petunjuk, dia ditolak oleh dokter di pintu masuk. Melihat nomor 5 masih anak-anak, dokter itu malah mengira bola mata itu hasil curian, dan berusaha merebutnya dari tangan nomor 5. Hal itu langsung membuat nomor 5 marah. Dia hampir saja menghajarnya di tempat. Coba panggil aku bocah 1 kali lagi. Akan kuhantam kepalamu ke tembok. Nomor 5 tak ingin buang waktu di sana. Jadi dia memanggil kakak keempat untuk membantu. Mereka pura-pura sebagai ayah dan anak lalu kembali ke rumah sakit. Namun dokter menolak dengan alasan rahasia medis. Dan sekali lagi mengusir mereka. Bahkan memanggil satpam untuk mengusir mereka berdua. Namun kakak keempat tidak kehabisan akal. Dia langsung memecahkan kepalanya dengan bola kristal. Terjadilah insiden penyerangan di ruang kantor direktur rumah sakit. Tak punya pilihan lain, dokter akhirnya setuju membuka berkas data. Namun ternyata bola mata itu belum ada yang membeli. Artinya dalang di balik semua ini belum muncul. Penyelidikan waktu pun menemui jalan buntu. Sementara hari kiamat semakin dekat. Bagaimana cara nomor 5 menyelamatkan dunia? Saat perjalanan waktu terjadi kecelakaan, tubuhnya berubah menjadi bocah 13 tahun. Namun dia tidak merasa senang karenanya. Karena 7 hari lagi dunia akan berakhir. Dan alasan dia kembali ke masa lalu adalah untuk menyelamatkan nyawa keluarganya. Namun meskipun dia memiliki kemampuan melintasi waktu, dia tetap tidak dapat menemukan penyebab kiamat. Sementara waktu yang tersisa semakin sedikit.
ditambah dengan kejaran dari Biro Pengendali Waktu. Bisa dibilang keinginan nomor 5 untuk mengubah masa depan nyaris mustahil. Itu lebih sulit daripada naik ke langit. Namun nomor 5 tidak menyerah. Sebaliknya dia justru bekerja lebih keras. Karena dalam masa depan yang dia lihat, semua anggota keluarganya sudah menjadi mayat. Dia tak ingin tragedi itu terulang kembali. Namun untuk mengubah nasib, dia harus melawan Biro Pengendali Waktu sampai akhir. Yang mengejutkannya adalah, sejak dia menyingkirkan para pembunuh kiriman biro itu, tidak ada lagi yang muncul. Namun mereka bukan berarti berhenti memburunya. Mereka hanya mengalihkan target ke orang-orang di sekitarnya. Dua pembunuh menyelinap masuk ke apartemen, berniat menggunakan keluarganya untuk mengancamnya. Namun mereka terlalu percaya diri. Karena keluarga nomor 5 bukan orang biasa. Mereka juga memiliki kekuatan super. Dalam sekejap para pembunuh pun tersungkur. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Nomor 7 yang tidak punya kekuatan muncul. Itu memberi kesempatan pada pembunuh. Untung kakak sulung bergerak cepat, dan berhasil menyelamatkan nomor 7. Melihat kesempatan hilang, para pembunuh itu terpaksa kabur dengan malu. Namun mereka tidak pergi dengan tangan kosong. Mereka justru mendapat satu petunjuk penting. Mereka pergi ke rumah sakit tempat nomor 5 menyelidiki, dan membakar semua dokumen di sana. Itu sama saja menghancurkan harapan mereka. Tanpa disangka jawaban pun lenyap bersama api. Nomor 5 yang datang terlambat hampir putus asa. Apakah keinginannya untuk mengubah kiamat? Sejak awal hanyalah sebuah lelucon. Namun dia tidak tahu, bahwa sejak awal, dia tidak pernah berjuang sendirian. Karena ada saudara-saudaranya yang selalu menyayanginya. Untuk membuat nomor 5 semangat lagi, kakak sulung membawanya kembali ke rumah masa kecil mereka. Dan tindakan itulah, yang membuat nomor 5 kembali memiliki harapan. Dia merasa bisa memulai semuanya lagi, dan mencegah bencana itu terjadi. Kemudian nomor 5 pergi ke pinggiran kota, berencana mencoba kembali ke masa lalu di sana. Namun dua pembunuh tiba-tiba muncul lagi. Tapi nomor 5 sama sekali tidak panik. Dia malah bernegosiasi dengan mereka. Aku ingin bertemu atasan kalian. Aku ingin bicara dengannya. Jika mendapat bantuan dari Kepala Biro Pengendali Waktu, mungkin nomor 5 bisa dengan mudah kembali ke masa lalu. Dan karena mereka takut padanya, mereka akhirnya menghubungi Kepala Biro. Tak lama kemudian sebuah bus besar datang. Namun saat dilihat lebih dekat, ternyata orang di dalamnya adalah nomor 2 dan nomor 4. Itu adalah jebakan. Sebelum para pembunuh bereaksi, bus itu langsung melaju dengan kencang. Namun tepat saat para pembunuh terpental, waktu tiba-tiba berhenti total. Selain nomor 5, semua orang berhenti di detik sebelumnya. Hal itu membuat nomor 5 terkejut. Dia tak menyangka ada seseorang sekuat itu. Ketika dia berbalik, orang itu sudah berdiri di belakangnya. Halo nomor 5. Nomor 5 tidak pernah menyangka bahwa kepala biro itu adalah orang yang dulu menyelamatkannya dari kiamat. Namun kali ini dia tak peduli lagi. Dia langsung menodongkan senjata pada kepala biro, memaksanya untuk menghentikan datangnya kiamat. Namun kepala biro sama sekali tidak takut, karena dirinya hanyalah bidak kecil dalam permainan besar, dan setiap saat bisa digantikan oleh orang lain. Aku hanyalah sebuah roda gigi kecil di dalam mesin besar. Awalnya dikira kepala biro akan menyingkirkan nomor 5, namun tak disangka dia malah menawarkan kerjasama lagi. Dia berharap nomor 5 mau kembali bekerja untuk biro. Karena kekuatannya terlalu besar, asal nomor 5 bersedia bekerja untuk Biro Pengendali Waktu. Kepala biro berjanji akan melindungi keluarganya. Hal itu membuat nomor 5 sedikit goyah. Akhirnya dia setuju untuk ikut kembali bersama kepala biro. Namun sebelum pergi dia masih punya beberapa hal penting. Nomor 5 mengambil pistol di tanah, memisahkan badan senjata dari magazinnya, lalu menemukan peluru yang hampir mengenai kakak sulung, dan mengubah total lintasan pelurunya. Setelah semuanya selesai, barulah dia tenang mengikuti kepala biro. Kepala biro sangat senang mendengar nomor 5 mau bergabung lagi. Dia langsung membawanya ke markas pusat. Namun kepala biro tidak tahu masalah besar yang baru saja dia undang. Karena nomor 5 tahu jelas, kepala biro tidak akan bisa melindungi keluarganya. Satu-satunya cara sekarang adalah mengubah masa depan untuk menyelamatkan saudaranya. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah membuat kekacauan besar di markas biro. Untuk menemukan sumber penyebab kiamat, dia sebenarnya adalah nomor 4 yang paling penakut di Akademi Payung. Namun memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan arwah. Dia bisa memanggil pasukan roh untuk bertarung, bahkan mampu memanggil makhluk aneh yang kuat. Namun nomor 4 sangat membenci kemampuannya itu. Karena sejak kecil dia takut pada kegelapan. Namun ayahnya memaksanya berlatih kekuatan itu, dengan sering mengurungnya sendirian di pemakaman, agar bisa berinteraksi dengan lebih banyak roh. Meski kemampuannya meningkat pesat, nomor 4 justru menjadi semakin mati rasa. Setiap hari dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Kalau bukan karena ditemani adiknya nomor 6, mungkin dia sudah menjadi mayat hidup.
Namun hari itu terjadi sesuatu yang tak terduga. Nomor 6 tewas dalam misi. Bagi nomor 4 itu adalah pukulan besar. Tanpa kehadiran adiknya, dia kembali seperti dulu lagi. Setiap kali dia memejamkan mata, arwah dengan wajah menyeramkan akan muncul. Meski dia mencoba segala cara ekstrim, dia tetap tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Untuk lepas dari semua itu, nomor 4 perlahan menjadi pecandu. Karena hanya saat dia tidak sadar, kekuatannya bisa berhenti bekerja. Semua orang mengira hidupnya sudah hancur. Namun di pemakaman ayahnya, nomor 5 yang lama menghilang tiba-tiba muncul. Dan membawa kabar mengejutkan, kiamat akan datang dalam 7 hari. Dan hanya mereka para pemilik kekuatan yang bisa menghentikannya. Tak disangka nomor 4 yang sudah lama hancur, kini harus memikul tugas menyelamatkan dunia. Namun sekarang dia hidup tanpa semangat. Bukan menyelamatkan dunia, bahkan arwah ayahnya pun tak bisa ia panggil. Mungkin kalau aku minum lagi kau akan muncul. Tanpa kekuatannya nomor 4 tak bisa membantu apapun. Dan agar tak merepotkan saudara-saudaranya, dia memilih pergi sendirian. Namun sejak kembali ke rumah, dia sering bermimpi buruk. Bahkan arwah mulai mengejek kelemahannya. Jika sejak awal dia bisa lebih kuat, nomor 6 tidak akan mati. Kata-kata itu seperti pisau tajam, menusuk langsung ke hati nomor 4. Membuatnya semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Dan kehilangan semangat untuk hidup. Jika saat itu aku cukup kuat, mungkin tragedi itu tidak akan terjadi. Saat itu nomor 4 tiba-tiba tersadar. Sekarang dia telah kehilangan nomor 6. Dia tidak boleh kehilangan saudara lainnya lagi. Dan hal yang harus dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Nomor 4 masuk ke kamar mandi dan menumpahkan semua barang berharganya untuk mencegah dirinya menyerah di tengah jalan. Dia meminta nomor 2 mengikat dirinya. Melihat nomor 4 mulai bangkit lagi, nomor 2 benar-benar merasa senang. Namun tak lama kemudian nomor 4 menyesal. Dia berusaha mencari cara untuk mendapatkan tepung lagi. Hal itu membuat nomor 2 marah besar. Dia langsung menahannya dengan paksa. Kau hanya bisa memulihkan kekuatanmu saat kau sadar. Meski nomor 4 memohon, nomor 2 tetap pergi dengan tegas. Dia tahu hanya dengan melewati ini, nomor 4 bisa kembali normal. Tak tahu sudah berapa lama berlalu, nomor 4 perlahan mulai sadar. Dia melihat arwah rekan-rekannya yang telah mati. Itu tanda kekuatannya telah kembali. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah menghentikan kiamat. Namun ketika mereka sedang berdiskusi, nomor 5 tiba-tiba muncul entah dari mana. Semua orang terkejut bukan main. Aku tahu siapa penyebab kiamat itu. Sejak bekerja di Biro Pengendali Waktu, nomor 5 tidak pernah beristirahat. Akhirnya, dia menemukan laporan tentang kiamat. Dan dari catatan itu, dia menemukan siapa dalang di balik kiamat. Namun sebelum dia sempat bereaksi, dia tertangkap basah oleh kepala biro. Kau sangat mengecewakan aku. Kepala biro mengangkat pistol dan hendak menembaknya. Namun kekuatan nomor 5 terlalu kuat. Peluru itu sama sekali tak bisa melukainya. Saat peluru kepala biro habis, tibalah giliran nomor 5 untuk menyerang balik. Brengsek. Setelah itu nomor 5 melintasi waktu dan pulang membawa petunjuk. Melihat saudara-saudaranya yang terkejut, dia tak punya waktu untuk menjelaskan. Langsung mengeluarkan petunjuk yang ia cari selama ini. Namun saat semua orang melihat nama di laporan itu, mereka semua terdiam kaku. Tak ada yang menyangka sebelumnya bahwa penyebab kiamat adalah nomor 7. Seseorang yang tampak seperti manusia biasa tanpa kekuatan. Padahal dia adalah yang terkuat di Akademi Payung. Memiliki kekuatan pikiran yang luar biasa. Mampu menahan serangan peluru tank. Dan dapat melepaskan energi yang mengerikan. Siapapun yang menyinggungnya, takkan bisa melihat matahari esok hari. Namun sosok sekuat itu justru dijauhi oleh ayahnya. Karena kekuatannya terlalu berbahaya, bisa membahayakan siapapun di sekitarnya. Untuk mencegah bencana, ayah mereka berniat menghapus kekuatannya. Dia mengurung nomor 7 di ruang tertutup setiap hari, bahkan mengganti makanannya dengan obat penenang. Namun itu belumlah yang terburuk. Yang paling kejam terjadi setelahnya. Untuk memastikan kekuatannya hilang sepenuhnya, ayahnya memanggil nomor 3, yang memiliki kekuatan mengendalikan pikiran orang lain. Dan menjadikan nomor 7 percaya bahwa dia manusia biasa. Kau percaya bahwa dirimu hanyalah orang biasa. Kata-kata nomor 3 itu terukir dalam pikirannya, seperti cap yang membekas di hatinya. Dan sejak saat dia kehilangan kekuatannya, dunia di sekitarnya pun mulai berubah. Hari-hari nomor 7 menjadi semakin menyedihkan. Dia tak mendapat kasih sayang dari ayahnya. Bahkan sering ditolak oleh kakak-kakaknya. Untuk ikut misi, harus punya kekuatan super. Padahal dia adalah adik perempuan termuda. Namun tak seorang pun memperdulikannya. Seiring waktu berjalan, semua saudaranya mulai meraih kesuksesan. Mereka menjadi pahlawan kecil terkenal. Hanya nomor 7 yang tetap gagal di rumah. Agar tidak menjadi beban bagi keluarganya, dia memutuskan mencari jalan lain.
lalu mulai berlatih bermain biola dengan tekun, berharap menemukan kembali rasa percaya diri. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Meski ia berlatih jauh lebih keras dari orang lain, hidupnya tetap berjalan biasa saja. Dan penyebab semua itu adalah mantra ucapan nomor 3 di masa lalu. Semua mengira nomor 7 akan hidup biasa selamanya. Namun yang terjadi berikutnya, mengubah hidupnya sepenuhnya. Saat mengikuti audisi orkestra, tanpa sengaja dia melepaskan energi misterius. Suara biolanya menjadi sangat kuat, bahkan membuat para juri terpukau. Itulah pertama kalinya nomor 7 mendapat pengakuan. Dia segera mengajak temannya untuk merayakan. Namun di perjalanan pulang terjadi sesuatu. Beberapa pria besar menghadang mereka, dan memaksa nomor 7 untuk menemani mereka. Temannya berusaha melawan, tapi justru dipukuli habis-habisan. Melihat temannya hampir mati dipukul, nomor 7 tak bisa menahan diri lagi. Energi besar tiba-tiba meledak dari tubuhnya, membunuh semua pria itu seketika. Dan karena kejadian itu, kekuatan nomor 7 perlahan mulai bangkit kembali. Begitu emosinya terguncang sedikit saja, segala hal di sekitarnya akan terkena dampak. Bahkan cuaca pun bisa ia kendalikan. Dan seiring kekuatannya semakin sering muncul, ingatan yang hilang mulai kembali padanya. Dia teringat semua yang dilakukan keluarganya, dan hatinya pun bergetar hebat. Untuk menenangkan diri, nomor 7 mengambil biolanya, berusaha mencari ketenangan lewat musik. Mungkin karena ia terlalu larut, kali ini getaran energinya jauh lebih kuat. Bahkan bumi di sekitarnya ikut bergetar hebat. Namun energi itu tiba-tiba terputus, karena kemunculan mendadak nomor 3, membangkitkan kembali semua luka masa lalu. Dia tahu kakaknya punya kekuatan juga, namun tetap membantu ayah menyembunyikan kebenaran, dan membuatnya hidup dalam kebohongan. Kau telah menghancurkan hidupku. Semakin ia mengingat masa lalu, amarah nomor 7 semakin besar. Dan seiring emosinya meledak, benda-benda di sekitar mulai bergetar hebat. Nomor 3 segera menyadari bahaya, dan akhirnya mengerti keputusan ayah mereka. Aku pernah mendengar sebuah rumor. Nomor 3 mencoba menenangkan adiknya dengan kekuatannya. Namun gelombang energi memotong lehernya, dan membuatnya kehilangan kekuatan selamanya. Setelah kejadian itu nomor 7 diliputi rasa bersalah. Dia tidak bermaksud menyakiti kakaknya. Dia hanya ingin bebas dari belenggu. Setelah berpikir panjang, nomor 7 memutuskan kembali ke Akademi Payung untuk meminta maaf. Dia pikir semua orang akan menolaknya. Namun kakak tertuanya tidak memarahinya. Bahkan langsung memeluknya erat. Namun tak lama kemudian nomor 7 merasa ada yang aneh. Pelukan sang kakak justru semakin kuat menekan. Belum sempat dia melawan, dia langsung dicekik hingga pingsan. Ternyata kakak tertuanya tidak benar-benar memaafkannya, bahkan mengurungnya di ruang tertutup khusus. Berharap nomor 7 bisa merenung di sana. Namun karena sikap keras kepala kakaknya, nomor 7 akhirnya kehilangan akal sepenuhnya.